Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Era Nurdiansari dengan NIM 2024406405017 kelas 4A PGSD. Nah, di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan pemahaman saya terkait materi konsep dasar media pembelajaran dengan mata kuliah media pembelajaran SD berbasis ICT dan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Arman, Magister Pendidikan. Oke, langsung saja ke slide pertama, yaitu communication model, artinya model komunikasi. Nah, di gambar ini terdapat dua orang ya, ada yang disebut dengan sender dan ada receiver. Nah, sebelumnya kita harus tahu arti dari sender dan receiver. Sender itu artinya pengirim, sedangkan receiver artinya penerima. Di mana sender ini itu disebut sebagai guru, dan receiver itu adalah siswanya. Maksudnya gimana? Nah, tugas guru itu menyampaikan pesan pembelajaran, maka dari itu guru disebut sender. Nah, sedangkan yang menerima pesan itu receiver yang disebut dengan siswanya. Nah, di sini terdapat tulisan channel, message, and feedback. Arti dari channel itu adalah saluran, message itu pesan, feedback itu umpan balik. Jadi dari maksud gambar di sini saya akan menjelaskan. Nah, jadi sender itu kan guru ya, sedangkan channel itu saluran. Jadi guru ini menyalurkan message, menyalurkan pesan ke receiver atau siswanya. Dan siswanya itu harus ada feedback, umpan balik ke sendernya. Nah, sender ini itu tugasnya juga sebagai encoding, artinya proses menerjemahkan pesan. Jadi, dalam pembelajaran, guru harus bisa menyampaikan materi dengan sederhana yang membuat siswa itu paham apa yang gurunya sampaikan. Dalam menerjemahkan pesan, bisa melalui bantuan gambar, teks, dan lain-lain, agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Sedangkan receiver atau siswa ini itu dia decoding. Arti decoding itu menerjemahkan kembali sesuai pengetahuan atau pengalaman siswa. Jadi, siswa itu mencerna sendiri lagi nih setelah gurunya menjelaskan. Terus ada noise. Noise itu apa ya kira-kira? Noise itu adalah gangguan yang harus dikurangi sekecil mungkin, seperti siswa berisik atau kebisingan-kebisingan lain yang akan membuat siswa ini sulit untuk fokus dalam pembelajarannya. Jadi kalau bisa saat kita belajar, noise ini harus dikurangi gitu ya, supaya kita lebih bisa fokus dan paham apa yang kita pelajari gitu. Nah, jadi dalam pembelajaran itu ada dua proses penerjemah, from the sender and receiver. Lanjut ke slide berikutnya, ada tujuan pemanfaatan media pembelajaran. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas sehingga mempermudah peserta didik dalam memahami pesan yang disampaikan. Nah, jadi guru ini itu menyampaikan pesan kepada siswa itu jangan menggunakan bahasa yang terlalu rumit atau yang membuat siswa bingung. Jadi gunakanlah bahasa dengan sesederhana mungkin. Kalau bisa dikaitkan dengan kontekstual, yaitu kehidupan sehari-harinya. Jadi ketika siswa itu mendengarkan guru, menyimak guru, dia bisa mengaitkan gitu dengan kehidupan sehari-harinya sesuai pengetahuan dan pengalaman dia gitu. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang waktu dan daya indera. Oke, dalam pembelajaran itu pasti adanya keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Nah, maksud keterbatasan ruang ini tuh gimana? Jadi maksudnya dalam pembelajaran itu nggak semuanya bisa masuk ke dalam kelas. Jadi ketika guru ini menjelaskan tentang macam-macam hewan seperti gajah, ular, lalu ada rusa dan lain-lain, itu tidak bisa langsung dibawa ke kelas. Itu keterbatasannya. Jadi guru itu hanya bisa ya memberikan suatu gambar, oh ini loh gajah, oh ini loh rusa, oh ini loh ular gitu. Dan untuk lebih bagusnya lagi ketika siswanya itu langsung melihat langsung gitu kan, misal ke kebun binatang atau bagaimana gitu. Nah, keterbatasan waktu dalam pembelajaran itu memiliki keterbatasan waktu. Selanjutnya, keterbatasan daya indera. Nah, tidak semua manusia itu secara fisik memiliki kelengkapan daya indera. Contohnya, ada orang
yang tidak bisa melihat atau buta, tapi dia ingin belajar. Dia ingin tahu hewan-hewan yang ada di dunia. Hewan-hewan gajah misalnya, gajah itu seperti apa sih? Nah, cara mengatasi misal dengan keterbatasan orang buta, dia memang harus langsung berada di lokasi gajahnya dengan pengawasan tentunya. Nah, dia di situ mencoba untuk memegang dengan tangan. Dia pegang-pegang bagian ekornya, badannya, kakinya. Oh, ini loh ternyata gajah seperti ini. Oh, gini. Jadi dia walaupun tidak bisa melihat, dia bisa merasakan dengan tangan. Itu. Yang ketiga, menarik minat perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran. Siswa ini tuh biasanya kalau belajar cenderung bosen gak sih? Dia tuh kayak, ya dia tuh antara bingung atau bosen atau bagaimana kan kita nggak tahu. Jadi kita sebagai guru juga harus menarik minat perhatian siswa dalam belajar. Jadi membuat proses pembelajaran ini tuh lebih menarik, lebih nyaman, aman, dan semua siswa itu merasa senang gitu. Yang keempat, menimbulkan gairah belajar peserta didik. Ayo kita sebagai guru harus memotivasi semangat belajar siswa. Kita harus mengapresiasi segala yang telah dilakukan oleh siswa. Yang kelima, memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kenyataan. Keenam, memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya. Dan yang ketujuh, mempersamakan pengalaman dan persepsi antar peserta didik dalam menerima pesan. Adapun kedudukan dan fungsi media pembelajaran yaitu 1. Menginformasikan tujuan pembelajaran, 2. Memotivasi peserta didik, 3. Menyajikan informasi yaitu berupa informasi dasar, pelengkap dan atau pengayaan, 4. Menstimulasi diskusi dan interaksi peserta didik, yang kelima mengarahkan aktivitas belajar peserta didik, keenam mengontrol aktivitas peserta didik, 7. Memberikan penguatan, 8. Memberikan simulasi, 9. Melakukan penilaian, 10. Administrasi, dan 11. Penelitian dan pengembangan. Oke, di slide akhir itu ada gambar ya, kita bisa amati. 9 event of instruction, yaitu 9 peristiwa pengajaran. Oke, saya akan jelaskan. Yang pertama, itu ada gain attention. Itu artinya dapatkan perhatian. Oke, jadi siswa itu harus mendapatkan perhatian dari gurunya gitu ya. Jadi ketika guru itu mengajar, siswa itu harus memperhatikan guru dan guru itu harus memperhatikan siswa. Yang kedua, ada inform learner of objective. Nah, itu informasikan kepada peserta didik tentang tujuan pembelajaran. Jadi sebelum belajar, kita itu sebagai guru harus ngasih tahu nih ke siswanya, kita tujuan hari ini belajar itu ngapain aja gitu, supaya siswa itu nggak bingung, dan ketika pengajarannya itu asik, pasti siswa akan terlihat lebih senang, bukan? Nah, selanjutnya ada prior learning. Itu pembelajaran sebelumnya. Jadi guru itu sebelum memulai pembelajaran materi yang baru harus diulas lagi nih materi sebelumnya, pembelajaran sebelumnya. Jadi kita bisa mengetahui siswa ini benar-benar paham atau tidak. Selanjutnya ada present content, yaitu hadirkan konten. Nah, dalam pembelajaran itu kalau kita metodenya hanya ceramah itu membosankan. Jadi kalau bisa sebagai guru-guru harus menghadirkan konten-konten nih, menggunakan proyek atau apa gitu supaya siswa itu lebih tertarik belajar dengan game edukasi atau pembelajaran intinya tuh yang berbasis menyenangkan gitu buat anak-anak dari konten-konten itu. Nah, selanjutnya ada provide guidance, yaitu memberikan bimbingan. Jadi siswa itu masih sangat perlu untuk dibimbing. Dia belum bisa mengetahui secara mandiri ya, jadi masih perlu bimbingan gitu. Selanjutnya ada practice, itu adalah praktik. Ketika semua materi sudah disalurkan ke peserta didik, alangkah baiknya siswa itu praktik. Jadi antara teori dan keterampilan itu sejalan, jadi langsung dipraktikkan oleh siswanya gitu. Selanjutnya ada provide feedback. Nah, ini itu berikan umpan balik. Jadi siswa itu harus memberikan umpan balik apa yang telah ia ketahui dari pembelajarannya. Atau juga bisa guru memberikan umpan balik sebagai apresiasi ke peserta didiknya ketika siswa ini aktif ataupun memberikan suatu jawaban
entah benar atau salah, yang penting kita tuh sebagai guru tuh harus mengapresiasi atas jawaban siswa, karena agar meningkatkan gairah belajar siswa dan lebih dia tuh semangat. Ketika benar kita apresiasi, ketika salah kita apresiasi. Namun yang salah ini kita harus membenarkan yang jawaban yang benar itu seperti apa gitu, supaya tidak keliru. Selanjutnya ada assess performance, yaitu menilai kinerja. Jadi setelah proses pembelajaran itu kita harus menilai kinerja siswanya gitu kan. Sejauh mana siswa ini paham setelah belajar. Nah, yang terakhir ada enhance retention and transfer to the job, yaitu meningkatkan retensi dan transfer ke pekerjaan. Jadi segala sesuatu pembelajaran yang ada di sekolah itu dia harus bisa menyalurkan ke kehidupan sehari-hari siswa. Contohnya kalau anak SD, dia di sekolah belajar tentang kerjasama, gotong royong, dan lain-lain, maka di luar sekolah ataupun di masyarakat, di keluarga, ia harus bisa menerapkan, harus bisa menyalurkan pembelajaran dari sekolah ke kehidupan sehari-hari gitu. Oke, jadi penjelasan sesuai pengetahuan dan pemahaman saya tentang materi ini sudah selesai. Apabila ada kesalahan dalam ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.